so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Alif, apakah hadir? Alhamdulillah hadir ya. Yang kedua, Betran, apakah hadir? Alhamdulillah hadir. Yang ketiga, Cinta, apakah hadir? Alhamdulillah hadir juga ya. Yang terakhir, Dani, apakah hadir? Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir semua ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan atau kita akan mempelajari materi mengenai perilaku hormat dan santun kepada orang tua dan guru. Nah, di sini ada yang tahu makna dari sikap atau perilaku hormat dan santun kepada orang tua dan guru? Boleh angkat tangannya. Ibu kasih tahu ya. Jadi, makna hormat dan santun kepada orang tua dan guru yang pertama yaitu makna hormat dan santun kepada orang tua. Hormat dan santun kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Yang kedua, makna hormat dan santun kepada guru. Guru mempunyai 2 tugas yang mulia. Yang pertama, menyampaikan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, membentuk karakter peserta didik atau siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih manfaat hormat dan santun kepada orang tua. Yang pertama, memudahkan bagi seorang anak untuk hidup sukses di dunia dan di akhirat. Jadi, dengan kita memiliki sikap hormat dan santun kepada orang tua, kita akan dimudahkan untuk hidup sukses di dunia dan di akhirat. Nah, yang kedua, membuat hidup kita menjadi lebih tenang dan jauh dari konflik. Dan yang terakhir, berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan utama. Jadi, amalan utama seorang anak adalah berbuat baik kepada orang tua. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menghormati orang tua. Yang pertama, kita dapat bertutur kata yang sopan. Jadi, terhadap orang tua kita tidak boleh berkata kasar ataupun berkata dengan nada yang lebih keras atau nada yang lebih tinggi. Yang kedua, bersikap santun di rumah maupun di luar. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus bersikap santun di rumah maupun di luar rumah. Nah, yang ketiga, melaksanakan amanat orang tua. Jadi, jika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, kita harus melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat hormat dan santun kepada guru. Yang tadi hormatnya kepada orang tua, dan yang sekarang itu hormatnya kepada guru ya anak-anak. Yang pertama, ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat. Jadi, semua ilmu yang telah diberikan oleh guru akan lebih bermanfaat bagi kita jika kita melakukan atau melakukan sikap hormat dan santun kepada guru. Nah, yang kedua, memudahkan dalam memahami pembelajaran. Jadi, jika kita memiliki sikap hormat dan santun kepada guru, kita akan dimudahkan dalam memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, dan yang terakhir, guru akan selalu mendoakan peserta didik dalam setiap doa. Jadi, setiap guru itu akan mendoakan peserta didiknya
baik. Tidak ada guru yang mendoakan peserta didiknya itu yang jelek-jelek ya. Jadi di sini guru itu mendoakan kalian itu supaya menjadi anak yang baik dan sukses. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghormati guru yang baik dan benar? Yang pertama itu kita harus senyum, salam dan sapa saat bertemu guru. Jadi jika bertemu guru, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh pura-pura tidak melihat gitu. Jadi kita harus bersikap senyum, sapa dan salam kepada guru tersebut. Nah, dan kedua, memperhatikan saat menjelaskan materi. Jadi pada saat guru menerangkan, kita harus memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas pelajaran dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika guru memberikan tugas, kita harus mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Nah, di sini ibu sudah mengambil contoh sikap, contoh gambar perilaku sopan dan hormat. Yang pertama, ibu ambil sikap sopan dan hormat kepada orang tua terlebih dahulu ya. Di sini ibu sudah mengambil contoh ketika bersalaman dengan orang tua ketika saat berpergian ke luar rumah ataupun akan berangkat ke sekolah. Nah, dan yang kedua di sini ibu mengambil contoh bersalaman dengan guru di sekolah pada saat ketika memulai pembelajaran dan setelah mengakhiri pembelajaran. Nah, di sini bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang ibu sudah paparkan tadi? Boleh yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Yuk, yang belum jelas siapa boleh bertanya. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan akan dikumpulkan minggu depan ya pada saat pembelajaran ibu lagi. Nah, untuk soalnya itu berupa soal esai dan soal pilihan ganda ya. Nah, boleh ditulis di masing-masing bukunya. Untuk soalnya yang pertama, mengapa orang tua wajib dihormati? Sudah ya. Yang kedua, beri masing-masing satu contoh hormat terhadap orang tua dan guru. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apa yang kamu lakukan jika orang tuamu sakit? Oke, pertanyaan keempat itu pilihan ganda ya. Untuk soalnya, muliakanlah orang-orang yang pernah memberikan pelajaran kepadamu. Yang dimaksud memberi pelajaran kepadamu ialah yang pertama, itu pilihannya A, dokter. Yang kedua, B, guru. Yang ketiga pilihannya C, bapak atau ibu. Nah, yang terakhir soalnya, guru adalah orang tua kita di sekolah. Oleh karena itu, kita harus A, menghormati, B, membiarkan, C, membenci. Sudah semua ya, soalnya ditulis. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 1.
Hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat secara bahasa artinya menghargai, hikmat, atau sopan. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai dari dalam diri sendiri yang ditujukan kepada orang lain. Sedangkan patuh artinya suka menurut, taat, atau berdisiplin. Mematuhi artinya menurut atau taat kepada perintah atau aturan baik aturan agama atau aturan dalam masyarakat. Hormat dan patuh kepada orang tua hukumnya wajib. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Jasa mereka sangat besar terhadap kita. Pengorbanan orang tua kita sangat besar sehingga kita tidak akan mampu membalasnya. Oleh karena itu, sebagai anak kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua dapat diwujudkan dalam perbuatan seperti menaati perintah orang tua, berbicara dengan bahasa sopan dan yang baik, tidak membuat orang tua kecewa, membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita kerjakan, selalu mendoakan mereka setiap selesai sholat. Dua, hormat dan patuh kepada guru. Bapak atau ibu guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Guru banyak berjasa bagi kita. Guru mendidik murid-muridnya agar pandai. Guru mengajari kita ilmu yang bermanfaat. Bapak atau ibu guru juga mengajar murid-muridnya berakhlak mulia. Mereka mengajarkan sopan santun yang baik pada muridnya. Kita wajib memuliakan, hormat, dan santun terhadap guru agar ilmu pengetahuan yang diajarkan guru mudah diterima dan bermanfaat. Hormatilah mereka sebagaimana kamu menghormati orang tuamu. Sikap hormat kepada guru harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di jalan. Contoh sikap hormat kepada guru diantaranya yaitu mengucapkan salam bila bertemu. Apabila guru sedang mengajar, duduklah yang tenang dan dengarkan apa yang diajarkan. Bila kita hendak keluar kelas waktu pelajaran, mintalah izin terlebih dahulu. Patuhi dan taatilah perintah dan nasihatnya. Apabila ada pelajaran yang belum dipahami, bertanyalah dengan mengangkat tangan dan suara yang jelas dan sopan. Meneladani sikap baik guru, misalnya bapak atau ibu guru mengisi waktu istirahat dengan membaca buku, meniru tutur katanya atau meniru cara berpakaiannya yang rapi. Untuk materi pembelajaran selanjutnya yaitu indahnya saling menghargai.
Menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Dengan sikap santun dan menghargai orang lain, maka perpecahan akan dapat dihindarkan. Kita akan memiliki banyak teman dan sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, atau berambut lurus, dan terlihat tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin, agar tercipta kerukunan dan ketentraman kita harus saling menghargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sangat sayang dan penyantun terhadap hambanya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya ditunjukkan dengan memberikan petunjuk dan membimbing hambanya menuju jalan yang benar. Contoh sikap menghargai teman misalnya, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghormati dan menjamu teman yang datang bertamu ke rumah kita, berbicara dengan sopan, santun ketika berbincang-bincang, dan tidak membicarakan kejelekan teman. Demikian untuk materi pembelajaran pada kali ini. Untuk kegiatan kalian di rumah, silakan menulis di buku kalian. Sebutkan manfaat hormat kepada kedua orang tua, dan sebutkan manfaat hormat dan patuh kepada guru. Kemudian, saling menghargai disebut juga toleransi. Coba sebutkan toleransi apakah yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, kita ini harus memiliki rasa hormat, sayang, dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Orang tua ini kan yang memelihara dan membesarkan kita ya. Guru ini yang mengajar, kita bisa membaca, kita bisa menulis ya. Kemudian, maka sudah sepantasnya kita menghormati dan mematuhi nasihat dari guru. Bismillahirrahmanirrahim. Man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi. Rawahul Bukhari. Nah, ini adalah sebuah hadis ya. Kata Nabi, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Jadi, orang yang berbuat baik kepada orang tua, yang berbakti kepada orang tua, maka dia itu akan menjadi orang yang paling baik ya di sisi Allah. Kemudian Allah pun akan memanjangkan umurnya. Nah, apa saja sih contoh dari hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama, kita harus mendoakan orang tua dalam berbagai kesempatan, terutama adalah setelah kita melaksanakan sholat. Kemudian kita juga harus mencium ya, dan izin kalau misalkan kita mau keluar rumah. Kalau kita tidak izin saat kita keluar rumah, mungkin orang tua kesulitan ya mengetahui kemana kita. Nah, ini akan menimbulkan rasa khawatir, maka kita harus izin dulu kalau kita mau keluar rumah. Kemudian mendengarkan dan mematuhi perintah orang tua.
Jadi semua orang tua itu menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Karena itu setiap nasihat yang keluar dari mulut orang tua kita selayaknya kita dengarkan dan kita patuhi, karena itu adalah demi kebaikan kita sendiri. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, ketika bertemu guru, kita berucap salam. Misalkan, Assalamualaikum Ibu, atau selamat pagi Bapak, ya. Kemudian kita cium tangannya. Yang kedua adalah menyimak penjelasan guru saat beliau sedang menjelaskan pelajaran, kemudian tidak bercanda ya saat guru sedang mengajar. Jadi kita menghargai jerih payah guru kita ketika mengajar. Jadi kita dengarkan, kita simak, tidak bercanda. Nanti bercandanya saat istirahat ya, atau pergantian belajar. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Jadi kita harus memiliki tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan malas ya. Nah, kemudian usahakan ini tepat waktu ya. Nah, kemudian apa saja hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga? Misalkan yang pertama, selalu menghormati dan mendengarkan nasihat dari keluarga yang lebih tua. Misalkan dari kakek, dari nenek, kita menghormati mereka ya. Dari kakak kita, dari bibi, dari paman, kita hormati mereka. Kemudian kalau mereka memberikan nasihat, kita dengarkan. Yang kedua, menyayangi anggota keluarga yang lebih muda ya. Ke adik ya, atau kepada keponakan yang lebih muda, kita sayangi mereka ya, kita lindungi mereka, seperti itu.